warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan wudhu dan sholat menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isnani Fajrianti dengan NIM J1A021005. Saya dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, kelas ganjil, tahun 2021 Universitas Sumatera. Langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu terkait dengan rukun wudhu. Menurut mazhab Hanafi, rukun wudhu ada 4, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, rukun wudhu ada 6, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Tertib yaitu mengerjakan seluruhnya dengan teratur atau tidak bolak-balik. Kemudian menurut mazhab Maliki, rukun wudhu ada 7, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, muawalat, dan adak. Adak yaitu menggosok seluruh anggota wudhu, karena menurut beliau, jika hanya sekedar mengguyurkan anggota wudhu, itu tidak berarti mengusap atau mencuci. Menurut mazhab Hambali, rukun wudhu ada 7, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan muawalat. Materi selanjutnya yaitu mengenai syarat wudhu. Syarat wudhu terdapat 2, yaitu syarat syah dan syarat wajib. Mazhab Hanafi, syarat wajibnya yaitu balik, Islam, hadas, suci dari haid dan nifas, dan menggunakan waktu yang sempit. Sedangkan syarat syahnya yaitu meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangi hal-hal yang menghalangi air, dan yang ketiga yaitu tidak sedang berlangsungnya hadas. Mazhab Maliki, syarat wajibnya yaitu berakal, balik, hadas, dan menggunakan waktu yang sempit. Sedangkan syarat sahnya yaitu menghilangi hal-hal yang menghalangi air, tidak sambil berlangsungnya hadas, dan Islam. Mazhab Syafi'i, syarat wajibnya yaitu balik, berakal, menggunakan air yang sedikit, hadas, suci dari haid dan nifas, dan menggunakan waktu yang sempit. Sedangkan syarat sahnya yaitu meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan hal yang menghalangi air, tidak sedang berlangsungnya hadas, dan Islam. Selanjutnya, menurut mazhab Hambali, syarat wajibnya yaitu berakal, balik, menggunakan air yang sedikit, hadas, suci dari haid dan nifas, dan menggunakan waktu yang sempit. Kemudian syarat sahnya yaitu meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangi hal-hal yang menghalangi air, dan tidak sedang berlangsungnya hadas, dan Islam. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Menurut mazhab Hanafi ada 4 hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang, kubul atau dubur. Kemudian yang kedua, tidur dalam posisi yang bukan tamakum. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Dan yang keempat, keluar sesuatu dari badan. Dan menurut mazhab Maliki, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 5, yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang, kubul atau dubur. Kemudian yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya.
Begitu pula dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka berdua sependapat dengan mazhab Maliki terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Teman-teman bisa membacanya di sini, atau jika kecepatan bisa teman-teman pause terlebih dahulu. Kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu terkait dengan rukun sholat. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima sujud, yang keenam duduk tasyahud akhir. Kemudian mazhab Maliki dan mazhab Hanafi memiliki pendapat yang sama terkait dengan rukun sholat, yaitu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang ke-11 yaitu membaca sholawat Nabi, yang ke-12 yaitu salam, dan terakhir yang ke-13 yaitu tertib. Menurut mazhab Hambali juga terdapat 13 rukun sholat, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, yang ke-13 yaitu tumakninah. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan syarat sholat. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang membatalkan sholat yaitu berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru. 2. Membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. 3. Banyak bergerak. 4. Memalingkan dada dari kiblat. 5. Makan dan minum. 6. Berdehem tanpa alasan. 7. Menggerutu. 8. Merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras. Kemudian yang ke-10 mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. Yang ke-11 mengucap kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. 12 mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. 13 orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. 14 terbit matahari ketika sedang sholat subuh. 15 matahari tergeliat ketika sedang mengerjakan sholat id. 16 jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. 17 berhadas dengan sengaja. Menurut mazhab Maliki, yaitu yang pertama meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, yang kedua menambah rukun dengan sengaja, yang ketiga menambah tasyahud bukan pada tempatnya, yang keempat tertawa terbahak-bahak, kelima makan dan minum dengan sengaja, keenam berbicara dengan sengaja, ketujuh meniup dengan mulut secara sengaja, kedelapan muntah dengan sengaja, 9 terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Kemudian yang ke-10 terbuka aurat, ke-11 terkena najis, 12 banyak bergerak, 13 menambah rakaat, 14 sujud sebelum salam, dan 15 meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat. Selanjutnya menurut mazhab Syafi'i, yang pertama karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, yang kedua berbicara dengan sengaja, 3 menangis, 4 merintih dalam sebagian keadaan, 5 banyak bergerak, 6 ragu-ragu dalam niat, 7 bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya, 8 menukar niat suatu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain. Menukar dengan sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara jemaah. 9 terbuka aurat, sedangkan ia mampu menutupinya. 10 tidak menutup aurat, padahal ia memiliki pakaian. 11 karena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. 12 mengulang-ulang takbiratul ihram. 13 meninggalkan rukun secara sengaja. 14 mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. 15 menambah rukun secara sengaja. 16 makan atau minum. 17 berpaling dari kiri barat dengan dadanya. 18 mendahulukan rukun fi'li dari rukun-rukun lainnya. Selanjutnya menurut mazhab Hambali, yang pertama banyak bergerak, 2 karena najis dan tidak dimaafkan, 3 membelakangi kiblat, 4 terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, 5 sengaja membuka aurat, 6 bersandar dengan kuat tanpa alasan, 7 menambah rukun dengan sengaja, 8 mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, 9
dalam bacaan yang mengubah arti dari bacaan itu pada hal yang mampu memperbaikinya. 10 berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. 11 ragu-ragu dalam takbiratul ihram. 12 tertawa terbahak-bahak. 13 berbicara baik sengaja atau tidak. 14 makmum memberi salam dengan sengaja melalui imam. 15 makan atau minum. 16 berdiam tanpa alasan. 17 meniup dengan mulut. 18 menangis. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan syarat sholat. Syarat sah sholat menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali yaitu yang pertama, sucinya tempat sholat, yang kedua, menutup aurat, yang ketiga, sucinya pakaian, yang keempat, suci dari najis, yang kelima, suci dari hadas, yang keenam, dugaan kuat telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Kemudian menurut mazhab Maliki, syarat sah sholat yaitu yang pertama, sucinya tempat sholat, yang kedua yaitu sucinya pakaian, yang ketiga suci dari hadas, yang keempat suci dari najis, dan yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.